Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeziolita dengan NIM 2111130021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang mengenai dengan fikih muamalah. Baiklah, yang pertama adalah riba. Riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang telah diperjualbelikan. Penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh pemilik harta kepada peminjam harta karena pengunduran janji pembayaran dari si peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba padli. Riba padli adalah tukar-menukar barang dengan sejenisnya yang menghasilkan riba dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda. Yang kedua yaitu riba nasihah. Riba nasihah adalah kelebihan penghasilan yang didapatkan dari transaksi jual beli dengan ketentuan waktu yang tertentu. Yang ketiga riba qard, yaitu tambahan nilai yang dihasilkan dari pengembalian pokok utang dengan persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang. Yang keempat yaitu riba jahiliyah, tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang melebihi pokok pinjaman. Akad mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah, di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola investasinya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dana seperti tempat, cara, dan objek investasinya. Adapun contoh mudharabah, dalam dua belah pihak, pemilik modal bermitra kepada usaha percetakan yang telah berjalan selama 1 tahun, di mana pemilik modal memberikan modal kepada percetakan sebesar 20 juta. Adapun pembagian hasilnya digunakan 60/40, yang dimana 60% adalah kembali kepada pemilik modal dan 40% itu kepada percetakan. Yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Adapun persamaan antara akad mudharabah dan akad musyarakah yaitu keduanya sama-sama melibatkan pihak bank dan nasabah dalam melaksanakan proyeknya, yaitu yang bersifat real dalam bentuk kemitraan atau berbentuk partner. Adapun perbedaan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah, modal hanya dikeluarkan oleh salah satu pihak saja. Sedangkan akad musyarakah, modal dikeluarkan dari kedua belah pihak atau lebih. Yang selanjutnya yaitu akad ijarah dan IMBT. Adapun akad ijarah yaitu salah satu bentuk muamalah yang terdapat dalam kehidupan manusia, seperti sewa menyewa, kontrakan, dan jasa perhotelan dan lain sebagainya. Ijarah menurut lughut yaitu balasan, tebusan, atau pahala. Selanjutnya yaitu ijarah muntahiyah bid'at tamlik atau IMBT, adalah transaksi sewa dengan perjanjian menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini dinilai menjadi kepemilikan objek sewa. Yang selanjutnya yaitu perbedaan reseller dan dropship. Reseller adalah orang yang menjual kembali produk orang lain dengan mengambil keuntungan beberapa persen dari harga asli produk. Sebagai reseller, kamu tidak perlu memiliki produk. Sebagai gantinya, kamu hanya perlu membeli barang atau produk kepada supplier dan menjualnya lagi ke berbagai channel. Yang selanjutnya adalah dropshipper, adalah sebuah sistem bisnis di mana seseorang hanya menjual barang tanpa memerlukan stok barang. Penjual hanya menjual barang. Ketika dibeli oleh pembeli, maka dropshipper ini memesan barang kepada supplier, lalu supplier mengirimkan barang kepada si pembeli tersebut. Perbedaan dari
reseller dan dropshipper. Reseller, mereka harus menyediakan modal yang cukup untuk membeli barang atau stok kepada supplier sehingga bisa dijual kembali dengan mencari keuntungan yang lebih. Sedangkan dropshipper, mereka tidak perlu mengeluarkan modal. Mereka hanya menjualkan atau mempromosikan barang dari produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu e-money dan cryptocurrency. E-money adalah alat pembayaran yang berupa elektronik. Alat pembayaran elektronik ini mempunyai e-money yang berbasis chip yang ditanamkan di dalam kartu seperti kartu BRI, kartu Mandiri, dan kartu BCA. Yang selanjutnya yaitu cryptocurrency, adalah uang digital yang digunakan untuk transaksi pengguna tanpa memerlukan orang ketiga, yang mana biasanya transaksi itu menggunakan bank atau perantara orang ketiga. Maka di sini sistem currency itu tidak menggunakan perantara atau orang ketiga.